Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat. Hari ini kita buka dulu Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 3, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan yang sekarang kita belajar tentang kemurahan. Jadi buah ini adalah efek, dampak dari orang-orang yang memberikan dirinya dituntut oleh roh, maka menghasilkan buah. Buah roh ini dihasilkan melalui pergumulan yang harus diupayakan. Ada pergulatan. Kita ini sedang berjuang, bertanding. Saat kita melangkah, saat kita berjalan, kita kadang-kadang dikecewakan. Tetapi kemurahan hati membuat kita bisa memberikan maaf. Amin. Maka kalau saudara ada pergumulan hidup, ada persoalan hidup, bersyukurlah. Berarti lewat persoalan itu kita harus memunculkan, mengupayakan lahir namanya buah. Amin. Kalau Tuhan izinkan masa sukar merambat hidup kita, ingatlah Tuhan tidak salah di sana. Dengar cuma Tuhan yang di rumah. Kalau Tuhan mengizinkan masa sukar engkau harus lalui, Tuhan tidak salah di sana. Kita harus berjuang introspeksi diri. Barangkali ada hal yang harus dibenahi dalam hidup kita ini. Kalau memang ada yang harus dibenahi, kita berubah. Katakan amin. Jangan keras kepala. Istilah orang Batak bilang jugul, jogal, jigil. Orang seperti ini nggak akan diberkati Tuhan. Nggak rugi Tuhan, nggak memberkati orang seperti ini. Halo jemaat Tuhan, maka kita belajar memiliki kelembutan. Jadi kalau kita diproses, harusnya kita berkata, Tuhan, aku bersedia diproses, dibentuk, aku mau berubah. Dan dalam semua keadaan kita harus berpikir dari sudut pandang yang benar. Rasa yang pertama yang terdapat dalam buah roh kemurahan. Baca sama-sama. Nomor 1, 2, 3 ya. Lapang dada menghadapi kehidupan ini. Lapang dada menghadapi kehidupan ini. Ini rasa yang pertama. Buah roh yang kita kemas pada hari ini, kita kupas hari ini. Buah roh kemurahan itu rasa yang pertama adalah lapang dada dalam menghadapi kehidupan. Dia tidak kehilangan pegangan dalam berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Tidak kehilangan pegangan. Makanya yang dalam Mazmur pasal 23 ada lagu itu sebelum dikatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat yang keempat, saya baca untuk kita ayat keempat, Mazmur 23 ayat keempat dikatakan seperti ini. Ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di awal dikatakan Tuhan adalah gembalaku, kata pemazmur. Di awal dikatakan Tuhan itu gembala yang baik bagiku. Namun dilanjutkan ayat 4, sekalipun aku berada dalam lembah
Berarti Tuhan juga mengizinkan saudara melewati kadang-kadang masa-masa kelam, lembah. Kalau mungkin engkau saat ini sedang menjalani lembah air mata, engkau melangkah, engkau berada di lembah, engkau salah melangkah, engkau bisa tergelincir jatuh. Lalu engkau terus berjuang, mungkin engkau menangis, namun engkau tetap melangkah dan melangkah. Ingatlah, persoalan tersebut, pergumulan tersebut tidak membuat engkau kehilangan pegangan dalam berjalan mengikuti kehendak. Engkau terus berpegang kepada Tuhan. Nah, coba beri dia tadi ya. Engkau tetap berkata meskipun susah jalannya, engkau berada di lembah, engkau berkata, ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku. Saudara boleh nyanyikan. Katakan sama-sama, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Tuhan pegang kita. Katakan amin. Maka saat engkau melewati jalan yang terjal, mungkin engkau berpikir, Tuhan, apa salahku? Jangan tanya apa salahmu, tapi coba engkau bertanya, Tuhan, apa mau melewati masalah ini? Aku mau buktikan cintaku kepadamu. Persoalan ini, pergumulan ini, berkat ini, semua akan membuktikan cintaku kepada. Amin. Jadi jangan sampai merasa kita kehilangan pegangan. Di era saat ini mungkin sulit, mungkin engkau terporak-poranda, engkau berpikir Tuhan gak ada harapan sama sekali. Kita harus tangguh. Katakan amin. Tangguh. Jangan sampai kehilangan pegangan. Rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan yang kedua, sama-sama 2-3-nya. Dia tidak tertekan saat menghadapi benturan-benturan dalam kehidupan ini. Tidak tertekan. Benturan pasti akan ada, nggak mungkin nggak ada. Benturan dalam hidup ini pasti akan ada. Termasuk bagi orang yang saling mencintai. Tetapi dalam orang yang saling mencintai pun pasti terkadang ada benturan. Namun dia tidak tertekan menghadapi benturan. Jadi rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan adalah dia tidak tertekan sampai seolah-olah tidak ada harapan saat ada benturan. Jadi benturan itu akan membuat dia bagaikan pasir yang dipadatkan di dalam karung, dibentuk-bentukan, makin padat, makin kuat, makin kokoh. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Rasa ini, rasa buah roh yang kedua ini adalah tidak tertekan saat menghadapi benturan. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 6 dikatakan seperti ini. Alkitab berkata seperti ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kalau ada benturan, jangan merasa tertekan. Kalau ada tekanan, jangan merasa menjadi musibah. Tekanan yang saudara hadapi bukan berarti musibah. Ingat yang pernah saya sampaikan di sini, buah korma yang ditekan, tekanan itu musibah atau anugerah? Saat buah korma ditanam, dikasih batu yang besar, tertekan. Mungkin kita tertekan sama seperti buah korma tadi, tertekan. Aduh, musibah ini, aku mau naik Tuhan. Apa salah aku mau bangkit? Aku pengen berubah Bapak, aku pengen naik, aku pengen lebih baik hidupnya. Kenapa terus tertekan ini? Harusnya begitu pemikirannya. Tapi buah korma yang ditekan itu ternyata mengakibatkan akarnya menjadi kuat. Dia berakar kuat. Setelah akarnya kuat, maka tekanan itu disingkirkan. Bapak Ibu Saudara, meskipun ada tekanan, meskipun orang mempersulit dia tidak tenggelam, tapi mampu berjalan dan menfreekan. Ada kreasi. Dia menjadi punya inspirasi. Bapak Ibu Saudara, benturan dalam kehidupan ini adalah menjadi pembuktian kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Yang ketiga, berusaha, 2-3 ya, berusaha untuk tidak mempersulit orang lain, namun jika dia dipersulit dengan usaha. Ada falsafah yang pernah saya dengar. Nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau bisa dipersulit, Pak Ali pernah ngomong juga. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan, dia tidak mempersulit orang lain. Berusaha. Kalau masih bisa tidak dipersulit, silakan dibantu. Amin. Tapi untuk bisnis tertentu, kadang-kadang kita harus mempersulit orang untuk mengetahui data. Ini mungkin beda, ya, beda. Wah, daripada kita kasih data semua kita bocorkan, hancur kita. Rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan yang keempat, peka terhadap Orang lain, peka terhadap orang lain. Hati nurani yang peka harus nyata terhadap siapa? Keluarga. Kemudian gereja. Kemudian lingkungan. Harus peka. Rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan itu membuat kita peka terhadap orang lain. Rasanya adalah punya soul, punya feel, peka terhadap orang lain. Dia sadar kalau dia susah, dia peka terhadap orang lain, dan sinyalnya tajam. Dia berpikir sadar benar bahwa dia ada di dunia ini untuk satu alasan, supaya berguna bagi orang lain. Amin. Jadi aku ingat ada lagunya Pak Eros itu dari D. Di lembar hari hidupku, kau ajar melukis hatiku dengan ucapan melalui perbuatan, surat yang terbuka bagaikan
menjadi hujan berkat. Kita peka terhadap orang lain, peka terhadap keluarga, peka terhadap gereja. Maka saya rindu saudara, orang-orang punya kepekaan seperti ini. Saya rindu kau semakin diberkati. Saya berharap, saya berdoa kau semakin diberkati. Kalau kau diberkati, engkau punya kepekaan, punya sinyal. Dan orang seperti ini pantas diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa yang terdapat dalam buah roh kemurahan yang gampang adalah peka terhadap orang lain. Terakhir, 2, 3 ya, mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan teruji. Ada orang terlalu tinggi jiwa sosialnya. Kemarin kami bicara ngobrol dengan Pak Pendeta Harapan, Bu Romini kakak saya. Dia punya pendeta dulu tinggi banget jiwa sosialnya. Anak-anak seminarnya karena dianggap anak-anak susah. Dia makan. Katanya itu bisa jalan kaki ke pasar baru. Dia udah habis duitnya jalan kaki ke pasar baru. Saya pikir ini juga berlebihan, ya kan? Jiwa sosialnya tinggi, ini teruji. Nah, jadi kita ayo mempunyai jiwa sosial. Kalau orang diberkati Tuhan, engkau diberkati, ya pikirkan juga orang lain. Ada rezeki, pikirkan keluarga. Amin.